Jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah, dimanapun saudara berada, baik di rumah sakit maupun di tempat lainnya, yang mengikuti ibadah ini di Indonesia maupun di luar negeri. Shalom, selamat pagi, dan selamat bergabung dalam kebaktian online memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus secara online pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar bersama akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan Majelis Jemaat GKI Harapan Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah ini, diberikan kesempatan bagi kita semua untuk saat teduh sejenak. Kita bersyukur pada Allah karena di tengah keterbatasan yang masih terus membelenggu kehidupan kita saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui secara virtual, sebuah keadaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun kita meyakini kuasa dan kemuliaan Tuhan tidak terbatasi oleh tembok gereja. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Marilah kita datang menghadap Allah di tempatnya Maha Kudus. Kita puji dan tinggikan namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bagi Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Tuhan Yesus telah menyelesaikan karyanya dengan menjadi korban bagi penebusan dosa dunia. Hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga yang menandakan waktunya di dunia telah selesai. Misi dan tugas yang diberikan Bapa telah diselesaikannya. Ia kembali kepada kemuliaannya sebagai anak Allah. Namun ia datang kembali dengan cara yang sama untuk menjadi hakim bagi dunia. Dalam rentang masa antara kenaikannya dan kedatangannya kembali, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia, mewartakan kasih serta pengorbanannya yang memulihkan dan menyelamatkan.
Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Diberikan bagi kita kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Engkau menghendaki kami menjadi saksi-Mu dengan perkataan kami. Namun ampunilah, karena perkataan yang keluar dari mulut kami acap kali melukai dan semakin menjauhkan orang lain dari-Mu. Engkau juga menghendaki kami menjadi saksi melalui perilaku kami. Namun ampunilah kami, karena perilaku kami seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Engkau juga menghendaki kami, Tuhan, menjadi saksi-Mu dengan kesetiaan iman kami. Namun ampunilah, karena kami seringkali meninggalkan dan menyangkal-Mu demi ambisi serta tujuan hidup duniawi. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk terus-menerus memperbaiki diri, agar kami bisa menjadi semakin serupa dengan-Mu, sebagaimana Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Di dalam Kristus penebus kami yang hidup, kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian anugerah Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Pada
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, di dalam kebaktian ini secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu ini. Kami bersyukur Bapa yang tahu persis keterbatasan dan kelemahan kami. Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Maka Bapa, mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman-Mu, tapi kami juga makin bersungguh dalam melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat ke-53. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur apapun yang sudah kita alami, saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesanggupan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama ambil bagian di dalam kebaktian online dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Di sebuah kota, demikian dikisahkan, kota kecil, ada seorang tukang cukur yang baru saja selesai mengikuti kursus pekabaran Injil. Semangatnya berkobar-kobar untuk melakukan pekabaran Injil seperti telah diajarkan kepadanya. Tapi setiap kali dia mau mulai melakukan, dia ragu. Apakah memang ini saat yang tepat atau tidak? Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, dia bergumul terus sekalipun semangatnya besar. Lalu hari keempat, tidak lama setelah ia membuka tempat cukurnya, datanglah tamu. Seorang pria tinggi besar, berewokan. Setelah rambut dari tamu ini selesai dirapikan, sang tamu mengatakan, "Pak, tolong sekalian jenggot saya juga dirapikan." Tukang cukur ini mengambil pisau cukur lalu dia mulai mengasahnya di selembar kulit sambil hatinya bergumul untuk mulai mempraktekkan jurus pekabaran Injil yang telah dipelajarinya. Lalu dia membulatkan tekadnya. Dia mulai merapikan, mulai dari pipi sampai akhirnya tiba di bagian leher. Dia meletakkan pisau cukur itu di leher tamunya ini. Dan dia melontarkan pertanyaan pertama yang harus dilontarkan ketika mengabarkan Injil. Dia bertanya, "Apakah saudara siap untuk mati?" Saudara, kita bisa bayangkan apa yang kemudian terjadi. Bukannya pertobatan dari tamu ini, dia loncat, dia lari keluar ketakutan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan memberitakan Injil? Tema kita di dalam kebaktian kenaikan Yesus pada hari ini, suarakan kabar baik dalam sukacita. Mari kita mengingat lagi beberapa hal. Yang pertama, saudara, kenapa hari ini kita perlu untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga? Ini salah satu dari hari raya yang mungkin kurang meriah dibandingkan dengan hari-hari raya gerejawi yang lain. Di gereja selalu dibentuk ada kepanitiaan Natal sekian bulan sebelum Natal. Ada panitia Paskah juga sekian bulan sebelum Paskah. Tapi saya belum dengar ada panitia kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak perlu, apalagi seperti hari ini Tuhan Yesus Kristus naiknya itu online. Begitu kan disebutnya? Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus online. Jadi naiknya Yesus yang online, apa kebaktiannya yang online? Saudara. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus seperti dipersaksikan di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca, juga di dalam ayat bagian yang sejajar yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama, sebenarnya punya makna yang tidak kurang penting dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan Yesus. Kelahirannya,
pekerjaan pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya. Kenaikan Yesus dirayakan oleh gereja, sebab berdasarkan kesaksian Alkitab kita meyakini bahwa kenaikan Yesus adalah bukti bahwa segala karyanya diperkenan oleh Allah. Sehingga Yesus bisa kita katakan dia mendapatkan kembali segala kemuliaan yang telah ia tinggalkan demi memenuhi rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia, untuk menebus umat manusia, agar kerajaan Allah benar-benar hadir secara penuh di muka bumi ini. Intisari Injil, kabar sukacita, kabar baik itu adalah bahwa rancangan Allah untuk mewujudkan shalom di dalam kehidupan di muka bumi ini mulai mewujud. Shalom yang berisikan pemulihan hubungan antara manusia, dunia yang telah terjatuh ke dalam dosa ini dengan Allah Sang Maha Anugerah. Seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian lama mulai mewujud nyata dengan kedatangan Yesus Sang Kristus, Sang Mesias. Dalam Lukas 24 ayat 44 yang kita baca tadi, di sana dikatakan Yesus berkata kepada beberapa murid, itu kaitan dengan peristiwa perjalanan di Emmaus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tentang apa? Tentang kedatangan Sang Mesias. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, cerita atau catatan yang kita temui dalam Kisah Para Rasul sebagai bagian yang sejajar dengan Lukas 24 tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberi catatan seperti ini. Saya membacakan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, bisa kita bayangkan bahwa peristiwa yang disaksikan para murid memang luar biasa. Tidak heran kalau kemudian mereka tercengang, terpesona melihatnya. Tapi mari kita ingat bahwa pemuliaan Yesus Sang Kristus tidak boleh hanya direspon dengan keterpesonaan. Hanya terpesona bisa membuat orang terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Para murid dan kita semua tidak dipanggil untuk berdiri melihat ke langit. Kita tidak dipanggil untuk memfokuskan diri hanya pada rumah yang disediakan Bapa di seberang sana. Lalu abai dengan apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan untuk kita berlakukan. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita berlakukan? Lukas pasal 24 ayat 48 mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Lalu Kisah Rasul 1 ayat 8 yang kita telah baca tadi mengatakan,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah juga sebuah anugerah, kesempatan, tanggung jawab, dan kehormatan yang dipercayakan Tuhan kepada para murid, dan tentu saja kepada kita semua selaku orang-orang Kristen, selaku pengikut-pengikut Kristus. Anugerah, kesempatan, tanggung jawab, dan kehormatan agar kita menjadi saksi-saksi Kristus, mempersaksikan Injil keselamatan, menyuarakan kabar baik tentang kehadiran kerajaan Allah dan damai sejahteranya. Saudara, menurut Anda, mengemban panggilan menjadi saksi-saksi Kristus, menyuarakan kabar sukacita, kabar baik tentang keselamatan itu adalah pekerjaan yang mudah atau sulit? Saudara, kita tahu menjadi saksi bukan perkara mudah seperti yang kita lihat dalam kisah tentang tukang cukur di awal perenungan kita. Kenapa tidak mudah? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, seorang saksi dia harus tahu persis kebenaran dari apa yang akan dipersaksikannya dan dapat membuktikannya. Maka mempersaksikan Injil keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mengandaikan orang yang mempersaksikannya harus sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga bisa mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, menurut Lukas 24 ayat 47 yang tadi kita baca, di sana dikatakan bahwa inti dari kesaksian yang harus diberitakan adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau begitu, tidak bisa tidak, kesaksian yang paling efektif, yang paling tepat guna sehubungan dengan urusan pertobatan dan pengampunan dosa adalah kesaksian melalui kesungguhan kita menjadikan keseharian hidup kita dalam pertobatan karena anugerah pengampunan yang sudah kita terima. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat pertobatan telah terjadi atas diri kita. Dikisahkan di sebuah istana, raja punya banyak pegawai. Salah satunya adalah seorang budak yang karena perilaku baik diangkat raja menjadi pegawai istana. Bahkan kemudian karena mantan budak ini dilihat raja adalah orang yang sangat bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya. Dia juga pekerja keras, dia diangkat menjadi bendahara istana. Tapi ada pegawai lain yang sirik, yang iri hati. Dia melaporkan kepada raja bahwa bendahara yang adalah mantan budak itu melakukan kecurangan. Dia suka mengambil barang-barang berharga dari kamar perbendaharaan istana. Raja semula tidak percaya, tapi karena berulang diomongi seperti itu, akhirnya raja berusaha untuk menyelidiki. Suatu hari raja bersembunyi di dalam ruang perbendaharaan. Dan tidak lama ternyata benar.
pintu terdengar dibuka. Masuklah seseorang. Raja mengintip dan dia melihat yang masuk adalah bendahara istana, mantan budak itu. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh orang ini? Dia melepas pakaian mewah, pertanda dia bendahara istana itu. Dia mengganti pakaiannya itu dengan jubah, dengan pakaian budak. Lalu orang ini berdiri di depan cermin. Dia memukuli dadanya dan dia mengatakan, "Ingatlah, kau dahulu adalah seorang budak. Hanya karena kemurahan raja kau bisa menjadi bendahara istana." Dan setelah itu dia bersyukur, dia berganti pakaian dan keluar. Saudara-saudara, bukankah mestinya itu juga yang terjadi di dalam hidup pertobatan yang kita jalani? Seberapa sungguh kita merasakan kelimpahan anugerah Allah? Seberapa sungguh kita menjalani hidup pertobatan kita, bahwa dahulu kita adalah budak dosa yang sepatutnya mati, tapi sekarang kita telah menjadi hamba-hamba Allah. Jangan pikir keselamatan itu adalah hak kita. Enak saja. Keselamatan bukan hak kita. Itu adalah anugerah yang sepatutnya kita sambut dengan syukur. Nah, dalam rangka syukur inilah kita sekarang perhatikan hal kedua tentang seorang saksi. Sesuai dengan kata yang dipergunakan dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata martus, maka saksi adalah orang yang harus siap untuk menjadi martir. Martir menunjuk pada orang yang rela menderita, bahkan kalau perlu sampai mati untuk mempertahankan kepercayaannya. Jadi dari paling tidak dua hal yang telah diuraikan itu kita bisa melihat bahwa menjadi saksi Injil, memberitakan kabar sukacita adalah hal yang luar biasa berat, sulit. Namun di sisi lain, menjadi saksi Kristus kita juga tahu bukan sesuatu yang opsional bagi kita. Kalau opsional berarti kita bisa memilih mau kita ambil atau tidak. Menjadi saksi Kristus melekat pada diri kita kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus. Tapi Kristus tahu persis betapa beratnya tugas panggilan yang ia percayakan itu. Maka Yesus tidak membiarkan para murid, tidak membiarkan kita sendirian. Ia memang akan naik ke sorga, tetapi tidak berarti ia meninggalkan kita. Paling tidak ada dua hal yang Yesus lakukan. Yang pertama di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 yang kita baca tadi, di sana dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, segeralah orang Yahudi bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh imam besar setelah usai mempersembahkan korban pendamaian dan penebusan. Imam akan mengangkat tangannya, memberi berkat kepada umat. Berkat agar umat mampu hidup sesuai penebusan yang telah terjadi. Yang kedua, saudara, Yesus menjanjikan datangnya penolong, yaitu Roh Kudus. Itu yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 49 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah yang membuat Lukas 24 ayat 52 mencatat
mereka, murid-murid, pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan kelak setelah menerima Roh Kudus, mereka pun menjadi pemberita-pemberita kabar baik dan melakukannya dengan sukacita. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Prancis, noblesse oblige. Jangan minta saya menyebutkan kata yang lain, saya cuma tahu dua kata itu. Artinya, kehormatan mendatangkan tanggung jawab. Tadi telah kita katakan bahwa kenaikan Yesus berarti juga anugerah, kesempatan, tanggung jawab dan kehormatan yang Ia berikan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk menyuarakan kabar baik itu. Maka hiduplah sesuai dengan martabat yang melekat pada diri kita. Menurut saudara, apakah sesuai kalau kita menyuarakan kabar baik, tapi hidup yang kita jalani, hidup yang mau menyuarakan kabar baik itu justru suram, muram, penuh ketakutan. Saat ini boleh dikatakan seluruh dunia mengalami kesesakan hidup yang sama. Dan ada banyak suara tidak menyuarakan kabar baik. Maksud saya bukan info resmi tentang data-data yang memang benar. Tapi misalnya berita-berita hoax yang membuat sebagian orang makin dicekam ketakutan, membangkitkan permusuhan pada pemerintah dan sebagainya. Maka menyuarakan kabar baik adalah berarti kita tidak ikut menyuarakan berita-berita yang justru makin mengikis damai sejahtera. Di tengah tekanan perekonomian yang dirasakan oleh hampir semua orang, mungkin sebagian orang jadi kurang peduli pada kesusahan orang lain. Tapi bukankah justru di tengah kesesakan yang juga kita alami, kita dipanggil untuk tetap menjadi berkat bagi mereka yang lebih susah ketimbang kita. Sehingga dengan kepedulian dan tindakan nyata itu, kita juga menyuarakan kabar baik. Dan kita mau melakukannya tetap dengan sukacita, bukan karena diancam pendeta. Sukacita karena kita bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan kehidupan ini untuk kita rawat bersama. Maka mari di tengah kesuraman, kemuraman dan ketakutan situasi hidup ini, kita menghadirkan hidup yang diwarnai sukacita. Karena kita tahu Yesus yang telah naik ke sorga, Ia tetap menyertai kita, memberkati kita. Dan kita mau membuktikannya kepada orang-orang, kepada dunia di sekitar kita. Selamat tetap menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus, Ia telah naik ke sorga, namun Ia tidak pernah meninggalkan kami. Ia meninggalkan berkat-Nya bagi kami. Dan lebih dari itu, di dalam Yesus kami boleh menyambut kehadiran Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran, yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk bisa terus menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Ya Bapa, dengan kerinduan itulah kami berdoa bagi kehidupan yang kami jalani belakangan ini sampai sekarang ini, dan kami tidak tahu persis sampai kapan akan berakhir, yaitu hidup di tengah perubahan-perubahan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah di berbagai negara yang terus berupaya untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, untuk bisa mengurangi, meminimalisir persebaran virus corona dengan berbagai aturan, dengan berbagai ketetapan yang telah diberlakukan. Dan ternyata memang tidak mudah, karena tidak semua orang mau menundukkan diri pada peraturan-peraturan tersebut. Bangkitkanlah kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan, ketidaksediaan untuk mengikuti protokol-protokol keamanan, menaati peraturan-peraturan untuk physical distancing, untuk menjaga atau membatasi aktivitas di luar rumah, adalah demi kebaikan bersama. Sehingga dengan demikian proses untuk bisa membatasi persebaran virus, untuk bisa mengatasi pandemi ini dapat semakin cepat dilakukan. Engkau juga ya Bapa yang terus memberkati, memberi hikmat kepada para ahli di berbagai negara yang bekerja keras untuk menemukan vaksin bagi virus ini, untuk menemukan pengobatan yang setepatnya bagi mereka yang telah terjangkit. Kami berdoa untuk tim medis, untuk para dokter, juru rawat, mereka yang bekerja di rumah sakit khususnya yang melayani orang-orang yang telah terkena COVID-19 ini. Tuhan juga yang lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, supaya mereka boleh dengan tenang melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tentu saja kami berdoa bagi orang-orang yang terkena COVID-19 ini, baik yang harus menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Tuhan, Engkau yang hiburkan mereka, juga keluarga mereka, Tuhan kuatkan, supaya mereka boleh menjalani masa isolasi, masa karantina dengan damai sejahtera yang tetap daripadamu. Ya Bapa, di sana sini juga telah berjatuhan korban-korban nyawa, keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, ada hal-hal yang kami tidak bisa mengerti, tetapi kami mau belajar menerimanya di dalam iman kami sebagai bukti bahwa Tuhan, Engkau bekerja dalam segala sesuatu
untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Dan juga tidak sedikit ya Bapa, orang-orang yang mengalami kesusahan dari segi perekonomian, termasuk juga di jemaat-Mu ini. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam mata pencahariannya. Ya Bapa, kami percaya Engkau tidak tinggalkan mereka, tapi Engkau memanggil kami. Sebagai saudara-saudara, kami juga mau memberi diri untuk Tuhan pakai menjadi alat damai sejahtera-Mu untuk menolong mereka. Bahkan bukan cuma mereka, karena di sekeliling kami, di dalam masyarakat di mana kami menjadi bagiannya, kami juga bisa menemukan banyak orang ada dalam kondisi seperti itu. Biarlah kami bersama-sama dengan segenap bangsa ini mau bahu-membahu, sehingga beban itu tidak cuma dirasakan sebagai beban berat oleh orang perorangan saja, tetapi juga Tuhan yang boleh memakai kami bersama dengan orang-orang lain menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi, hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Satu hal yang kami yakin pasti, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur atas rahmat dan pemeliharaan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Persembahan ini juga sebagai bentuk kebersamaan dan tanggung jawab kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja kita. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat ke-15 sampai 16 yang berbunyi demikian.
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada saat ada kesempatan, atau melalui transfer ke rekening gereja berikut: BCA nomor rekening 5210335899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Pemberian persembahan juga dapat melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, ShopeePay, dan sebagainya dengan memindai kode QR yang akan ditampilkan di layar ini. Kita akan iringi pengumpulan persembahan dengan menyanyikan PKJ 146 bait pertama dan ketiga, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan-Nya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami ini sebagai wujud syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami menyadari apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Namun kiranya Engkau melihat ke dalam hati kami yang terdalam ini, yang meluap dengan ucapan syukur. Kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatakan syukur kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan mengingat bahwa kita telah memperoleh anugerah keselamatan melalui karya penebusan Kristus, dan kita terpanggil untuk menyuarakan kabar baik ini dalam sukacita kepada setiap orang. Marilah kita bertekad untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Dia, Raja atas segala raja. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi
bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi